Itulah yang kemudian membuat sepertinya obrolan kepada Anies Baswedan, Mardhani Alisera yang kemudian mengatakan Anies jangan ya bikin partai, itu adalah sebagai salah satu bentuk kegagalan move on. Jadi PKS itu tak bisa move on dari Anies Baswedan karena harus diakui jadi itu yang kemudian bisa menjelaskan bahwa sebenarnya ketika PKS berjauhan dengan Anies tentu dalam banyak hal cukup merugikan PKS dalam konteks politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, pengamat politik Adi Prayetno, melihat bahwa pertemuan antara Mardhani Alisera dan Anies Baswedan memiliki makna tersendiri. Nah, maknanya itu cukup dalam dan sepertinya tidak semua orang bisa melihat apa yang terjadi di sana. Nah, pengamat politik yang memang sering diundang di stasiun televisi ini mengatakan ada hal yang sangat penting dan akhirnya dia ungkapkan di video ini. Nah, apa yang dimaksud? Mari kita simak videonya berikut ini. Beberapa waktu yang lalu kita semua telah membaca berita dan menyaksikan dari dekat ya salah satu elit PKS namanya Mardhani Alisera bertemu dengan Anies Baswedan. Konon ini hanya sebatas undangan makan bersama. Macam-macam lah ceritanya. Soal bagaimana keduanya bicara tentang approval rating dari Prabowo Subianto yang 80,6% versi Litbang Kompas. Bicara juga bagaimana Indonesia itu harus muncul sebagai negara yang maju di masa-masa yang akan datang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang menarik bagi saya itu adalah pengakuan dari Mardhani Alisera yang mengatakan kalau bisa Anies itu jangan bikin partai politik, kalau ormas boleh. Kata Mardhani memang di obrolan itu sempat muncul pembicaraan bahwa Anies mungkin akan membentuk ormas sebagai ajang konsolidasi dan silaturahmi antara pihak-pihak yang selama ini menjadi bagian dari pendukung Anies Baswedan atau pihak-pihak yang selama ini memiliki irisan mazhab politik yang sama dengan Anies Baswedan. Tapi ketika bicara tentang partai politik, katanya Mardhani Alisera itu bisik-bisik, Pak Anies, janganlah bikin partai politik, sambil tertawa. Nah, bagi saya sebagai analis politik, sebagai peneliti politik, menarik. Apa yang kemudian membuat Pak Mardhani Alisera ini sekalipun terkesan bercanda meminta kepada Anies Baswedan untuk tidak mendirikan partai politik? Saya kira dua hal. Pertama, sepertinya PKS itu, saya tidak ingin mensimplifikasi, ini sikap politik resmi dari PKS. Tapi saya tahu persis Mardhani Alisera ini adalah orang penting yang suaranya seringkali dianggap mewakili PKS. Sepertinya PKS melalui Mardhani Alisera ini susah move on dari Anies Baswedan. Karena harus diakui kebersamaannya dengan Anies Baswedan sejak Pilkada 2017 ini membuat PKS menjadi partai politik yang cukup established ya. Menjadi partai politik yang cukup diperhitungkan karena Anies Baswedan dan PKS itu seringkali dianggap identik. Kita ingat persis dulu ketika Anies menang sebagai gubernur Jakarta, ketika dikritik oleh berbagai pihak, khususnya dikritik PSI, dikritik PDIP, ataupun kelompok-kelompok moderat, maka PKS adalah partai yang paling terdepan memberikan dukungan politik pasang badan kepada Anies Baswedan. Dan bahkan secara personifikasi politik, Anies itu memang cukup identik dan bahkan sama dengan PKS. Maka tidak mengherankan kalau kemudian orang mengatakan Anies ya PKS, PKS yang Anies. Itulah yang kemudian membuat sepertinya obrolan kepada Anies Baswedan, Mardhani Alisera yang kemudian mengatakan Anies jangan ya bikin partai, itu adalah sebagai salah satu bentuk kegagalan move on. Jadi PKS itu tak bisa move on dari Anies Baswedan karena harus diakui kalau kita melihat kecenderungan hasil pileg yang dimiliki oleh PKS ya 2019, 2024 itu kan naik secara signifikan di berbagai tempat. Ya tentu karena Anies itu identik dengan PKS. Jadi orang-orang yang selama ini suka, simpati dan respect kepada Anies totally itu memang lebih banyak memberikan dukungan politiknya kepada PKS dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya. Dan terbukti ketika Anies berjauhan dengan PKS di sejumlah pilkada, calon-calon dan jagoan PKS itu kan babak belur dan kalah. Mau contoh, di Depok, kalau kita membaca data-data survei, kenapa jagoan PKS di Depok itu kalah? Padahal di Depok itu seringkali disebut sebagai kandangnya PKS. Argumen
secara kuantitatif statistik survei, jadi orang-orang yang selama ini merasa puas dengan Anies, merasa dekat dan memilih Anies ya dalam Pilpres 2024 yang lalu, itu merasa kecewa ketika PKS tidak mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta. Jadi orang yang merasa dekat dengan Anies sejak lama, tiba-tiba kecewa dengan PKS, mereka kemudian berpaling, tidak memilih jagoan PKS yang ada di Depok. Jadi pihak-pihak yang selama ini dianggap menjadi bagian pemilih PKS itu banyak yang gabur. Hanya gara-gara PKS tidak mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Mau bukti yang lagi? Di mana? Di Pilkada Jawa Barat. Kenapa suara PKS jagoannya di Jawa Barat itu agak sedikit terjun bebas? Ya karena memang pemilih-pemilih PKS yang selama ini dekat dengan Anies secara perlahan itu undur diri dan tak lagi memilih jagoan PKS. Jadi itu yang kemudian bisa menjelaskan bahwa sebenarnya ketika PKS berjauhan dengan Anies, tentu dalam banyak hal cukup merugikan PKS dalam konteks politik elektoral. Depok kalah karena pemilih Anies hengkang tidak memilih jagoan PKS. Kemudian di Jawa Barat pemilih Anies hengkang tidak memilih jagoan dari PKS yang Ahmad Sayhu, kira-kira begitu. Yang paling nyata tentu yang ada di Jakarta. Jadi pemilih-pemilih Anies itu memang digiring oleh Anies tidak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, tapi justru lebih berkongsi dengan Pram dan Sidul, dan itu terbukti. Kalau dari data yang kita punya, dukungan total Anies Baswedan kepada Pram dan Sidul inilah yang kemudian menggenapi bagaimana Pilkada Jakarta itu dimenangkan oleh Pram dan Sidul dalam satu putaran. Jadi kalau tidak ada deklarasi dan dukungan Anies secara terbuka kepada Pram dan Sidul, saya termasuk yang meyakini itu Pilkada Jakarta tidak mungkin satu putaran. Jadi hal inilah yang menurut saya bisa menjelaskan bahwa Mardhani Alisera ketika mengatakan Anies jangan bikin partai, iya karena memang PKS itu ya tak bisa move on dari Anies Baswedan. Oleh karena itu kita lihat nanti bagaimana rekonsiliasi politik antara Anies dan PKS setelah ada gestur politik bahwa Anies itu dalam momen Pilkada Jakarta di 2024 memang kelihatan tidak happy dengan PKS. Begitupun dengan PKS yang kelihatan tidak happy dengan Anies karena Anies tidak mendukung jagoan terutama Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang merupakan kader inti dari PKS. Ya, itulah tadi statement yang luar biasa dari Bung Adi Prayitno ya, di mana setelah dia meneliti dan mengamati bagaimana jalannya Pilkada kemarin, PKS memang sepertinya sangat membutuhkan Anies Baswedan. Karena memang seperti yang beliau tahu dari beberapa tempat suara PKS ini terjun bebas. Di antaranya adalah di Depok, di Jawa Barat, dan yang paling kentara sekali adalah di DKI Jakarta. Hal ini menjadikan bukti bahwa memang pemilih PKS ini lebih condong ke Anies Baswedan. Jadi apapun yang dikatakan Anies Baswedan, maka mereka samikna wa atokna. Berbeda dengan PKS, di mana para pejabat-pejabat petingginya mengatakan harus dukung calon yang di Depok, harus dukung calon yang di Jawa Barat, harus dukung calon yang di Jakarta. Para pemilihnya lari dan tidak mau mendengarkan mereka. Hal inilah yang menjadi faktor penentu atau faktor tertinggi kenapa PKS ini tidak bisa move on dari Anies. Karena memang pandangan politiknya PKS ini sangat pas sekali dengan Anies Baswedan. Sehingga bisa dikatakan di saat Anies Baswedan ini dilepas, atau kata lainnya mungkin dikhianati, atau kata lainnya mungkin diselingkuhi, maka para pemilih-pemilih yang dulunya memilih PKS akhirnya beralih kepada Anies Baswedan yang dianggap sudah dizolimi oleh PKS. Nah, hal inilah yang mungkin menjadikan kenapa Mardhani Alisera akhirnya datang ke rumah Mardhani Alisera datang ke rumah Anies Baswedan. Tentu banyak sekali ini dibicarakan karena memang katanya pertemuan itu berlangsung selama 3 jam. Dan hal ini bisa dikatakan salah satu yang dibicarakan adalah faktor kenapa Anies Baswedan kemarin tidak memilih jagoannya PKS di Pilkada. Nah, jadi itulah pengamatan dari Bung Adi Prayitno kenapa PKS ini susah sekali move on dari Anies Baswedan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Eden Project pamit mundur. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.